Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di sekolah dalam proses pembelajaran maupun nanti ketika kalian lulus, bermanfaat di masyarakat dan di lingkungan kerja kalian masing-masing ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai piutang wesel. Piutang wesel itu berbeda dengan piutang dagang. Jika piutang dagang, dia tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, sedangkan piutang wesel dia dilengkapi dengan dokumen resmi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian piutang wesel. Jadi piutang wesel atau wesel tagih adalah piutang yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Kemudian bedanya dengan wesel bayar apa? Jika wesel bayar adalah kesanggupan untuk membayar sejumlah utang kepada pihak tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Jika wesel tagih dibuat oleh pihak yang memberi pinjaman, sedangkan untuk wesel bayar dibuat oleh pihak yang meminjam atau orang yang memiliki utang. Lanjut kita ke pembahasan bagian B, macam-macam wesel. Jadi perbedaannya di sini kita dapat membagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, wesel berdasarkan masa jatuh temponya. Dibedakan menjadi 2. Ada wesel yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan ada yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Makanya dibedakan menjadi wesel jangka pendek dan wesel jangka panjang. Kemudian yang kedua, dibedakan berdasarkan ada tidaknya bunga di dalam wesel. Ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu wesel berbunga dengan wesel yang tak berbunga. Kemudian yang ketiga, di sini wesel dibedakan apakah dia dapat didiskontokan atau tidak. Ini terdiri dari 2, yaitu wesel yang dapat didiskontokan dengan wesel yang tidak dapat didiskontokan itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam wesel atau dalam piutang wesel. Jadi yang pertama itu ada penerbit. Penerbit ini adalah orang yang membuat atau menerbitkan wesel. Kemudian yang kedua adalah pihak yang tertarik atau yang tersangkut. Dia adalah orang yang diberikan perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah penerima atau namer, adalah orang yang memperoleh surat wesel. Kemudian yang keempat, dia adalah pemegang atau holder. Pihak ini adalah orang yang memperoleh surat wesel dari pemegang lainnya. Kemudian yang kelima ada andosan. Andosan atau endosen adalah orang yang memperalihkan surat wesel dengan cara endorsement kepada pemegangnya. Kemudian yang keenam adalah pengganti atau endorser, adalah orang yang menerima surat wesel dari pemegang sebelumnya melalui cara endorsement. Kemudian yang terakhir ada akseptan atau akseptor, adalah pihak yang menyetujui untuk membayar surat wesel yang bersangkutan pada hari bayar. Itu adalah 3 pembahasan pokok untuk hari ini. Kemudian Ibu mau tampilkan berikut ini adalah
contoh dari bentuk piutang wesel. Jadi kalian bisa lihat contoh piutang weselnya. Jadi piutang wesel ini bentuknya adalah sebuah dokumen. Di dalamnya terdapat beberapa yang wajib ada dalam surat piutang wesel ini. Termuat dalam dokumen piutang wesel. Yang pertama itu adalah dalam surat wesel harus tertera kata-kata surat wesel. Kemudian yang kedua, disebutkan nama orang atau perusahaan yang harus membayar. Kemudian yang ketiga, ditentukan hari jatuh tempo atau tanggal di mana jatuh temponya. Kemudian yang keempat, disebutkan tempat pembayarannya. Kemudian yang kelima, disebutkan nama orang yang ditunjuk. Kemudian yang keenam, dicantumkan tanggal dan tempat penarikan. Dan yang ketujuh adalah dibubuhi tanda tangan orang yang menarik wesel. Sekian ya, semoga pembelajaran hari ini dapat kita ambil pelajaran di dalamnya sehingga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian para peserta didik. Semoga memberi manfaat dalam proses pembelajaran di kelas dan untuk masa depan kalian nantinya setelah kalian bekerja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.